Halo, Ya, halo gimana? ada bisa kita mulai? Silakan Bang, silakan. Oke, siapa yang mulai dirimu kan? Saya terserah Abang. Oke, Intinya kan Zul kita aja yang mulai, diskusi Zul dulu. aja. Silakan Zul, silakan, Oke, monggo. siap, siap. Eh, Gini Bang, ini berbicara masalah keyakinan kan, kalau dasar daripada agama Kristen itu kan mendudukkan Yesus sebagai sumber daripada ajaran Kristen itu sendiri. Hmm. Layaknya Islam itu menjadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sumber daripada ajaran Islam. Nah, yang ingin saya tahu apa yang berasal dari Yesus Kristus, yang betul-betul berasal dari Yesus Kristus, yang menjadi inti daripada sumber agama Kristen. Mungkin Oh, Abang ngerti, ya, mungkin paham maksud saya. selama saya menjadi Kristen, Iya sumber Bang, atau inti dari ajaran Yesus yang paling-paling saya cari tidak ada ya. Tapi entahlah mungkin saya terlewat bahwa untuk mengasihi dan mengampuni musuh. Itulah hal yang paling berat dilakukan oleh siapapun dan oleh nabi manapun. Halo? jadi ya jadi sumber yang dimiliki oleh Kristen yang benar-benar bersumber dari Yesus itu apakah hanya satu poin itu aja, Bang? Kalau sumbernya ya nggak hanya itulah ya, semua ajaran Yesus lah kita bilang ya. Hanya saja ajaran Yesus itu ada juga yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kecuali satu itu, makanya bukan satu itu, sorry. Yang paling itu adalah yang apa? Yang bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, ya kan? Nah, itulah yang paling saya katakan kalau sumber ajaran saya semuanya, tapi yang itulah yang paling membedakan dengan nabi-nabi yang lain itu aja. Oke, agama Kristen ini kan cakupannya luas, Bang. Ada kalau dalam Islam itu kan ada disebut akidah, ada disebut tauhid ya. Ya, Tauhid dan akidah itu adalah pegangan pegangan seseorang di dalam memegang sebuah keyakinan. Nah, ini yang menjadi pondasi teman-teman Kristen memegang agama Kristen sebagai ajaran Yesus. Saya kira konsepnya itu akidahnya, penjabarannya itu sangat luas. Seperti misalnya Kristen dikenal dengan penyembahan terhadap Yesus. ya. Kristen dikenal dengan mengkitabkan kitab yang baru. Kristen dikenal dengan merasulkan Paulus. Kristen dikenal dengan ibadah hari Minggu. Kristen dikenal dengan makan babi. Kristen dikenal dengan tidak sunat dan beberapa poin yang sangat mendasar dalam kehidupan orang Kristen. Nah, di antara poin yang ini yang saya sebutkan tadi, yang mana di antaranya yang berasal dari Yesus, Bang? Yang berasal dari Yesus. Karena Yesus Siap. adalah firman Allah yang menjadi manusia semuanya. Jadi, tunggu dulu ya. Tunggu, mengenai makan babi itu kita nggak usah bahas ke situ. Kenapa? Tidak semua Kristen memakan babi. Itu jadi sudah Baik. pernyataan itu ya. Nah, mengenai sunat juga tidak semua Kristen tidak sunat. Apalagi Baik, Bang. Kristen-Kristen yang dari arah Arab Timur Tengah atau Palestina itu ya, atau Israel. Israel kan banyak juga yang Kristen. Oke, itu kita kesampingkan dulu. Jadi kalau ditanya, apakah yang mana ajaran Yesus? Saya bilang ya semua kitab suci itu karena kami meyakini Yesus itu pada amulanya adalah firman. Jadi firman Allah itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 itu ya sampai terakhir itu. Enggak, bukan. Maksud saya gini, Bang. Kalau mengenai konsep logos, firman, kami Hmm. Muslim pun tahu dan paham tentang konsep itu yang diimani oleh saudara-saudara kami Kristen, kami paham. Hmm. Maksud saya nih, agama Kristen itu kan berdiri di atas poin-poin pondasi yang mana pondasi itu adalah merupakan sebuah ikatan keyakinan, ikatan kepercayaan. Di antaranya yang tadi itu, orang disebut Kristen karena dia menyembah Yesus, itu pasti. Orang disebut Kristen karena dia ibadah hari Minggu, itu jelas. Hmm. Orang disebut Kristen karena dia
merasulkan Paulus, dan orang disebut Kristen karena dia mengkitabkan karya tulis yang kemudian di kanon yang sekarang disebut sebagai Perjanjian Baru. Nah, inti pertanyaan saya di sini adalah mana di antara pondasi-pondasi atau pijakan agama Kristen yang menjadi dasar acuan yang sumbernya benar-benar murni dari Yesus? Itu maksud saya, Bang. Oh, tunggu dulu ya. Sebentar, saya koreksi dikit. Ada 4 hal tadi ya. Yang pertama menuhankan Yesus. Oke, semua Kristen menuhankan Yesus. Tetapi sekarang ada Kristen bidah. Saksi Jehovah tidak menuhankan Yesus, ya kan? Baru yang kedua dibilang bahwa beribadah hari Minggu. Dari dulu Kristen ada yang beribadah hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Baru rasulkan Paulus. Oke, karena di dalam Bible ada Rasul Paulus. Baru yang keempat beriman kepada Bible itu kan. Ya, semua Kristen harus beriman kepada Bible. Cuman setelah ada bidah-bidah ini, maka kekristenan itu sudah mulai ibaratnya saya katakan mengembang dan meluas. Tetapi intinya tetap Kristen, artinya pengikut Kristus, ya kan? Maka dari itu kami itu harus wajib dan harus itu menuhankan Yesus, ya kan? Nah, yang kedua, manalah ajaran tadi bilangnya ajaran murni dari Yesus ya? Halo? Ya, Bang. Kalau ya, Bang. Lanjut, Bang. Ajaran yang dari Yesus itu, semua kitab suci itu kan ajaran Yesus, karena Yesus adalah firman Allah. Kan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Berarti Yesus itu pada mulanya firman. Jadi seluruh firman Allah yang ada di dalam Bible itu, itulah murni ajaran Yesus atau ajaran firman, ajaran Tuhan itu sendiri. Baik, Bang. Saya rasa yang saya maksud di sini adalah berdirinya Kristen itu di atas pondasi-pondasi keyakinan yang disusun dari sumber, di mana sumbernya itu pasti adalah Yesus itu sendiri. Yesus disebut sebagai guru, itu pasti. Yesus disebut sebagai jalan, disebut sebagai disebut sebagai jalan keselamatan dan hidup. Itulah Yesus. Nah, ya, yang dimaksud daripada jalan keselamatan dan hidup itu bukanlah dari sisi fisiknya Yesus, tapi yang menjadi dasar adalah ajarannya. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 27, maaf nih Bang, bukan mengajari Bang. 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Itu pasti, Abang pasti udah tahu itu. Makanya saya sebagai orang yang bergelut di dalam memahami ajaran Kristen ini, ingin tahu gitu loh. Kristen berdiri di atas fondasi dasar pijakan agama, ada Tuhan, ada kaidah beribadah, ada toleransi antar umat. Nah, ini pijakannya terhadap Yesus itu sendiri sebagai guru itu apanya yang diambil dari Kristen yang kemudian menjadikan dari Yesus yang kemudian dijadikan sebagai sumber keimanan orang-orang Kristen. Itu maksud saya, Bang. Kan sudah saya jelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia pada mulanya, katanya kan, Yohanes 1 ayat 1. Maka kami mengenal semua firman Allah. Maka itu dibilang kami dombanya, ya kan? Mengenal suara Yesus. Suara Yesus itu apa ya? Firman Allah itu. Tidak lain tidak bukan ya. Itulah yang kami imani, bahwa firman Allah itu adalah Yesus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Konsep bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah firman, itulah yang kemudian menjadi dasar pijakan teman-teman Kristen menyembah Yesus. Apakah seperti itu, Bang? Nah, konsep kami menyembah Yesus, ingat ya, bukan Yesus yang di dunia, tolong digarisbawahi. Karena Yesus yang di dunia sudah tidak ada. Kesalahan berpikir kaum dari Zulkifli M. Abbas, bahwa seolah-olah Yesus itu masih di dunia. Maka selalu dibilang Yesus itu seolah-olah manusia. Tidak. Yesus yang kami sembah konsepnya sekarang ya. Kalau dulu Yesus di dunia. Sekarang tidak ada lagi di dunia. Tetapi sudah kembali bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dipenuhi lagi sekarang. Bahwa pada mulanya ada firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Sekarang Yesus sudah bersama-sama dengan Allah. Atau kembali kepada Allah. Maka firman itu adalah Allah. Maksudnya begini. Sebentar ya. Kalau kita dari dunia. Pandangan dari dunia ya, bukan pandangan dari sorga. Andai kata ada suara dari sorga, maka suara itu akan kami bilang, ya Tuhan. Kenapa kami mengatakan kepada suara itu Tuhan?
Kami mengakui bahwa suara itu adalah Tuhan. Seperti zaman Nabi Musa kan, ketika Tuhan berfirman, ya Tuhan katanya, suara yang dia dengar. Karena suara itu bersama-sama dengan Allah. Nah, itulah konsep keimanan kami sekarang. Bukan Yesus yang lagi di dunia, yang daging. Daging sudah tidak ada ya. Oke, silakan. Oke Bang, kalau itu saya paham. Maksud saya gini Bang, yang jadi narasumber, contoh kayak misalnya nih, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadits, mengajarkan Islam. Itu langsung dari beliau. Nah, Kristen, ya, saya ingin penjabarannya pun sama, bahwa Kristen ini adalah intisari dari pengajaran Yesus, sehingga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya orang Kristen, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, ibadah hari Minggu, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan konsep iman Kristen, itu betul-betul murni dari ajaran Yesus sebagai guru. Nah, ini yang saya ingin tahu. Apakah Yesus itu benar mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya? Gitu. Itu poinnya. Apakah Yesus benar mengajarkan untuk ibadah hari Minggu? Apakah Yesus benar mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Apakah Yesus benar mengajarkan bahwa perjanjian baru itu adalah firman Allah? Seperti itu Bang maksud saya. Iya langsung ke situ aja tadi, selesai kan. Oke. Awalnya di situ tadi, apa yang menjadi pondasi Kristen yang berasal dari Yesus? Ya, kalau pondasi Kristen itu kan sudah saya katakan, seluruh firman Allah itu adalah pondasi Kristen. Karena kami mengimani firman Allah menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, kalau pertanyaan sekarang, apa yang mendasari kami menyembah Yesus? Kan demikian ya. Atau apa yang mendasari kami merasulkan Paulus? Apa yang mendasari kami beribadah hari Minggu? Saya balik dulu yang penjawabnya dari belakang. Apa yang mendasari kami merasulkan Paulus? Itu ada di Kisah Para Rasul 9 ya. Sebentar ya. Saya nggak usah bukakan dulu. 9 ayat 4-6 Bang. Ya, itulah waktu ketika Rasul Paulus dalam perjalanan itu dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mengangkat dia jadi rasul. Artinya kami harus beriman juga kepada Rasul Paulus ya kan. Nah, mengenai hari Minggu, kami hari Minggu itu menggunakan, itu kan juga firman Tuhan atau ucapan Tuhan Yesus itu sendiri bahwa hari Sabat ya kan. Itu dimulai dari Kejadian 2 itu, di mana Allah melihat semuanya sudah sempurna hari ke-6, maka hari ke-7 dia beristirahat. Ingat, di sana dikatakan 6 hari kita bekerja, 1 hari untuk beribadah. Bukan dikatakan Senin sampai Sabtu kita atau Minggu sampai Jumat kita bekerja, hari Minggu beribadah, tidak. Jadi penerjemahan masing-masing ini, Kristen itu bukanlah agama yang tertutup ya. Kalau zaman Musa, ya Musa mengatakan Sabat itu jadi hari Sabtu, ya kan? Tetapi ketika Tuhan berfirman Senin sampai Minggu itu belum ada, masih hari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh ya. Nah, setelah dalam perjalanannya maka itu diterjemahkan menjadi sebuah hari-hari dalam bahasa Ibrani itu setelah di dunia. Bukan berarti Tuhan ikut manusia di dunia, tetapi manusia di dunia yang ikut Tuhan. Nah, dasar kami melakukan itu apa? Sebentar ya. Yesus kan juga sudah berfirman. Iya, Bang. Sebentar ya. Sebentar. Berfirman tentang apa? Sebentar ya. Biar jangan salah aku nanti apanya. Enggak, malah tahu saya bisa bantu sebut surah dan ayatnya. Oh, iya. Kan Yesus sudah berkata ya, bahwa manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan hari Sabat Tuhan atas manusia ya. Dapat? Ya, Bang. Bahwa manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Tuhan ya. Tuhan. Ya, oke ya. Nah, jadi di situ artinya apa? Bahwa kami itu ibaratnya hari Sabat itu apa kami lah, bisa kami apa ya, Tuhan berarti ada hamba lah ibaratnya gitu ya. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, kata Yesus ya di Matius 12 ayat 8. Pertama itu, bahwa kami meniru Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas Tuhan loh, bukan Tuhan atas hari Sabat.
Sehingga ketika orang-orang bilang, kenapa kau hari Sabat bekerja? Artinya pada hari Sabtu pun Yesus bekerja. Oke? Artinya kami pun hari Sabtu bisa bekerja. Maka kami menggunakan metode 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Maka kami memutuskan hari Minggu. Tetapi ada sebagian orang mengatakan itu hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Banyak ini pendapat-pendapat ya. Kalau saya ditanya, kan kamu nanya saya nih, saya tetap berpedoman pada 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Baik. Ya. Nah, sekarang pada bagian mana kami menuhankan Yesus? Itu Yohanes 13 ayat 13. Ya kan? Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan, itu sudah benar. Maka tidak salah kami menuhankan Yesus. Dan di Yohanes 1 ayat 1 pun dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Itulah dasar kami menuhankan Yesus. Oke, silakan. Baik, Bang. Jadi dari 3 poin tadi, yang pertama adalah kaitannya dengan apa tadi, Bang? Yang pertama? Yang pertama mengenai menuhankan Yesus. Yang pertama menuhankan Yesus, yang kedua adalah mengenai hari Sabat, yang ketiga hari Minggu yang kedua, yang ketiga Rasul Paulus. Cuman menjawabnya sebalik dari Rasul Paulus dulu. Baik. Jadi dari beberapa item yang abang saya ini jelaskan, itu tidak ada satupun yang menyentuh kepada ajaran Yesus itu sendiri. Ini iman saya loh, Bang. Loh, jadi bukan berarti yang mana yang tidak menyentuh? Coba yang mana yang tidak menyentuh? Pertama, kaitannya dengan kerasulan Paulus. Ya. Yang menuliskan dan yang memberitakan tentang kerasulan Paulus di situ adalah asisten Paulus itu sendiri, yaitu Lukas. Bang ya, kisah para rasul itu dituliskan oleh Lukas ya, Bang. Kalau untuk melihatnya bukan seperti itu loh. Kita sudah adalah orang yang beriman, kita adalah pengikut. Artinya apapun isi kitab suci itu, mau ditulis oleh hantu belau sekalipun, kita sudah beriman kepadanya, bahwa di situ dikatakan Rasul Paulus diangkat oleh Yesus sendiri, maka kita harus percaya. Tidak boleh kita... itu dia. Siap. Saya maklumi kalau itu kan iman abang. Cuman saya kan sebagai orang luar. Iman saya saja, imanmu pun kalau saya katakan nantilah pertanyaan saya, Muhammad tidak pernah menuliskan kitab suci Al-Quran. Baik. Baik. Jadi gini, Bang. Paulus atau Lukas, kita ambil Lukas yang paling dekat terhadap yang membuat karya tulis itu. Lukas menuliskan bahwa pada suatu hari Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, kemudian tiba-tiba dia mendengarkan suara dari langit. Kalau Paulus, saya tanya kamu, sebentar. Kalau saya tanya kamu, dari mana kamu tahu yang menuliskan itu adalah Lukas? Karena Lukas yang menuliskan kitab Lukas itu juga yang mengatakan bahwa kitab Lukas adalah tulisnya yang pertama. Coba beri saya argumen, dari mana kamu mengetahui Lukas yang menulis? Yang pastinya kisah para rasul itu kalau bukan dituliskan oleh Petrus, dituliskan oleh Lukas. Karena tulisan yang ada di dalam Lukas itu menceritakan 3 sosok yang paling aktif diceritakan dalamnya. Pertama Petrus, kemudian... Nah, dari mana? Cobalah dulu. Berikan saya argumen. Misalnya nih, yang menulis itu adalah Lukas. Karena Lukas lah yang misalnya kamu bilang, ini buktinya, bukti sejarahnya, ini apanya, gitu-gitu. Ada yang melihat, ada ini tertulis di perjanjian Persailes misalnya kan. Nah, cobalah. Maka dari Kenapa, Bang? Ya silakan. Di dalam kekristenan sendiri itu kan diyakini bahwa yang menuliskan kisah para rasul itu adalah Lukas. Itu adalah merupakan... Saya belum lihat loh, mana itu terdapat. Ya silakan aja abang lihat di Wikipedia. Nah, Wikipedia lagi. Masa Wikipedia jadi tuntunan kita dalam beriman? Makanya saya katakan, ingat perkataan bahwa kita adalah pengikut. Pengikut tidak melihat, tidak menyaksikan. Makanya Kristen bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi mempercayainya. Ini yang saya lakukan adalah saya tidak melihat tapi saya percaya. Nah itu dia, Bang. Kita sama-sama nggak lihat. Terus bagaimana kemudian? Maka dari itu, sebentar, kalau kita berdiskusi, jangan diungkit lagi siapa penulis. Kita tidak sama-sama tidak melihat.
Kalau kita bilang, si Anu membilang, si Anu yang menulis. Memang si Anu yang membilang itu hidup di zaman itu? Kan tidak. Tapi yang pastinya bukan murid asli Yesus kan yang nulis, Bang. Saya bilang begini, saya tidak tahu siapa yang menulis. Kalau kita itu dia. merujuk, Itu poinnya itu di situ. Memang siapa yang tahu? Orang hanya mengira-ngira. Oke, siap. Tetapi kita sudah beriman kepadanya, maka imanilah itu, bertanyalah, jangan tanya siapa penulis. Tetapi di situ sudah ditulis bahwa Yesus bertemu sama Rasul Paulus. Artinya itu benar adanya. Selesai. Lanjut ke yang lain. Dari mana Abang bisa tahu bahwa itu benar? Loh, dia tertulis di Bible. Kecuali tidak ada di Bible, itu tidak benar. Nah, maka dari itu saya bilang tadi, apa yang menjadi dasar fondasi teman-teman Kristen mengimani Bible itu, perjanjian baru itu adalah bersumber dari Yesus. Kan sudah itu saya yang pertama tadi. Contoh, jawab pertanyaanmu yang pertama sudah saya jawab. Bahwa di Kisah Para Rasul 9 itu sudah ada tertulis. Kita sebagai pengikut, jangan dibilang, oh memang siapa yang menulis itu? Begini, itu namanya tidak menjadi diskusi, berarti kita harus jadi sejarawan. Kita harus kembali ke sana. Siapa yang pernah hidup di zaman itu? Tak ada lagi, sudah mati semua. Harus kita buat mesin waktu untuk kita kembali ke sana. Tunggulah, sabar. Mungkin ketika kita sudah tak ada lagi, mungkin nanti ada mesin waktu. Jadi lanjut. Jadi gini Bang, mengenai Kisah Para Rasul itu kan jelas ya, bukan berasal dari Yesus ya. Kalau dilihat daripada tujuan daripada penulisan kitab itu, jelaskan sama-sama ditujukan kepada Theophilus. Nah, orang yang menulis untuk Theophilus itu kan cuma Lukas. Berarti Kisah Para Rasul ini pun diindikasikan ditulis oleh Lukas. Lukas sendiri bukan murid Yesus, kan gitu. Makanya nah, kemudian dari mana dirimu tahu Lukas yang nulis itu? Loh, ini kan ada indikasinya yang menulis Lukas pada kitab Lukas. Kita bawa indikasi. Indikasi masih mending daripada cuman imani, Bang. Loh, sekarang aku tanya dirimu, indikasimu itu bukannya beriman juga? Loh, maksud saya gini, indikasi itu adalah mendekati kebenaran dari informasi yang pernah terjadi pada masa lampau. Daripada asal mengimani, gimana ceritanya itu, Bang? Asal mengimani, pokoknya tertulis di kitab, imani aja. Nah, ini kan kita berbicara mengenai sejarah, Bang. Sebentar, mengerti tidak arti mengimani? Kita itu dikatakan mengimani karena kita tidak melihat langsung. Kalau kita melihat, mendengar, dan merasakan, kita bukan mengimani, tapi bersaksi. Menyaksikan. Oke. Nah, kalau kita melihat di dalam, mudah-mudahan saya tidak keliru, dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 10 dan juga bab 20 ayat kisaran ayat 6 sampai ayat 10, di situ terdapat kata ganti kami. Itu jelas merujuk kepada si Lukas ini yang menuliskan awal mula surat ini kepada Theophilus. Tapi begini Bang, itu bukanlah masalah inti. Siapapun penulisnya, yang pastinya penulis menuliskan tentang Paulus bertemu dengan sosok suara. Ya kan? Artinya kejadian ini terjadi pada saat Yesus sudah terangkat ke langit. Kalau orang Kristen menyebutnya ke surga. Ya. Kejadian ini terjadi pada saat Yesus itu terangkat ke surga. Sementara Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 8, dia jelas mengatakan bahwa segala firman yang dia terima dari Tuhannya, Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Dan Yesus telah sampaikan semua firman itu sebelum dia terangkat ke langit atau ke surga. Lantas kemudian siapa yang datang, yang mengabarkan sebuah pengajaran kepada Paulus, sementara Paulus sudah mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Tetapi perlu diingat, Yesus tidak pernah berkata bahwa saya tidak akan berfirman lagi. Tidak ada itu dikatakan Yesus. Kecuali setelah Wahyu 22 ayat 18, itu baru ditutuplah kitab suci itu. Kalau ada sekarang orang mengatakan Yesus berfirman, baru dia pendusta. Karena Wahyu 22 ayat 18 dikatakan, semuanya sudah cukup, sudah sempurna. Siapa yang menambahi akan ditambahi malapetaka. Siapa yang mengurangi akan dikurangi apa sama dia. Ya kan? Itu selesai. Tetapi sebelum Wahyu 22 ayat 18 itu keluar,
Yesus tidak pernah berkata, saya sudah selesai berfirman. Tak ada itu. Tapi segala firman yang diterima dari Tuhannya telah Yesus sampaikan segalanya, Bang. Artinya tidak ada lagi firman yang tidak disampaikan oleh Yesus. Betul. Semuanya disampaikan kepada murid-murid. Tetapi ya, tidak ada dikatakan bahwa Yesus tidak akan memilih muridnya lagi. Tidak ada dikatakan bahwa Yesus tidak akan berbicara lagi ke dalam dunia. Tidak ada. Kan Yesus mengangkat Rasul Paulus. Apakah itu disampaikan kepada murid-murid? Kan tidak. Yang disampaikan itu seperti contoh bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang saya katakan yang itu tidak berlaku lagi, tetapi adalah kasihilah musuhmu. Oleh karena itulah Bang tadi pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar pijakan Kristen, pondasi Kristen merasulkan Paulus? Kan sudah artinya, saya jawab. Iya, Anda menjawabnya dengan kisah para rasul. Kisah para rasul itu dibantah oleh Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, apalagi bangsa Indonesia. Kan jelas seperti itu. Kemudian muncul ajaran baru Sebentar, Matius berapa? Biar jelas kita bicara. Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6. Bentar, Matius 10 ayat 5 sampai 6. Kubacakan dulu ya. Silakan, Bang. Nah, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya jelaskan intinya pada ayat ke-6, ya kan? Di dalam ajaran Kristen domba itu adalah murid Yesus. Orang yang belum mengenal Yesus namanya kambing atau keledai, ya kan? Nah, ini adalah murid Yesus. Domba-domba yang hilang, domba yang hilang itu adalah orang yang tersesat. Paham ya? Harus didudukkan dulu. Dari Israel. Israel itu apa? Kita harus membaca di Kejadian 31, 32, di mana Yakub diganti namanya menjadi apa? Israel. Artinya apa? Bergumul dengan manusia dan bergumul dengan Tuhan. Dan kita menjadi pemenang. Paham ya? Jadi Israel di sana bukan dikatakan Yahudi sekarang. Israel di sana merujuk kepada Yakub. Definisi Israel adalah bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia, dan kita jadi pemenang. Semua manusia yang bertuan kepada Yesus atau domba-domba adalah manusia yang bergumul terhadap hidupnya, terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Jadi itu untuk seluruh manusia. Silakan. Ya, itu persepsi orang Kristen terhadap apa yang Yesus sabdakan pada saat itu. Sah-sah saja, itu namanya iman, Bang. Tapi ketika dia mengatakan bukan persepsi, tetapi memang ada tertulis bahwa namamu tidak disebut lagi Yakub melainkan Israel. Nah, sebentar. Betul. Kelemahan kalian tidak mengerti apa arti Israel. Kalian kira Israel yang di dekat Palestina itu. Iya, Israel itu nama lain daripada Yakub, Bang. Iya. Anak keturunan Yakub disebut Bani Yakub atau Bani Israel. Di luar daripada Bani Yakub bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel. Lihat ayat itu mengatakan tidak dibilang Bani tapi domba-domba. Mohon diperjelas. Kebanyakan kalian salah persepsi. Di situ melainkan pergilah kepada domba-domba. Bukan dikatakan domba-domba kepada bangsa Israel, Bani Israel, tidak. Domba-domba. Domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, maksudnya adalah keturunan Yakub yang tidak yang meninggalkan aturan Tuhan, perjanjian Tuhan yang diperjanjikan antara Tuhan dengan Bani Israel. Apa itu hukum Taurat? Dengar dulu. Kalau di situ dibilang melainkan pergilah kepada domba-domba. Domba-domba itu artinya ada pengembalanya. Nah, kalau kamu bilang kepada Bani Israel, siapa pengembala Bani Israel? Pada saat Yesus ada. Pengembala Bani Israel itu ada jelas adalah Yesus. Pada saat Yesus tak diterima. Iya. Yesus kan ditolak oleh mereka. Yohanes itu dia. Makanya umat Israel. Iya, betul Bang, betul. Makanya umat. Kalau kamu mengatakan betul, artinya domba-domba ini tidak merujuk khusus kepada Bani Israel, tetapi kepada umat Israel. Kan dibilang yang hilang dari umat Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia, dan dia jadi pemenang.
Itu persepsi abang. Bukan persepsi saya. Ayatnya jelas mengatakan nama yang diganti itu adalah namanya Yakub. Yakub diganti namanya menjadi Israel. Keturunan Israel disebut Bani Israel. Yesus diutus hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi domba-domba yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang meninggalkan ajaran Taurat. Di dalam Yeremia 31 ayat 33 jelas dikatakan seperti itu, Bang. Perjanjian baru Allah. Gimana, Bang? Tolong dicari dulu definisi Israel itu apa. Kita buka di Kejadian 32 ayat 28. Silakan Anda baca. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itulah arti Israel yang mau ditegaskan Yesus di dalam ayat tadi. Di Matius 10 ayat 5 yang kau bilang itu. Bukan berarti langsung Bani Israel atau negara Israel yang sekarang. Tidak. Karena di sana ada penggambaran domba. Kecuali tidak ada definisi Israel di dalam Alkitab. Ya, kamu benar. Saya salah. Lanjut. Gimana, Bang? Ya lanjut. Ya, makanya saya bilang apa yang menjadi dasar daripada daripada Kristen ini yang berasal dari Yesus, yang dijadikan sebagai dasar beriman kepada Yesus. Gitu, Bang. Kan sudah saya jelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Berarti seluruh firman Allah itulah yang kami imani, maka kami beriman kepada Yesus. Nah, firman yang Abang sebut firman Allah itu adalah perjanjian baru, kan? Tidaklah, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kan aku bilang Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22. Halo? Ya. Ya, termasuk surah-surah Paulus, kan? Iya, semua. Nah, apakah surah-surah Paulus itu apakah itu adalah merupakan firman Tuhan? Loh, kalau kamu katakan kepada saya, ya kan, definisi Bible apa? Saya kan dari dulu menjawab bahwa Bible itu adalah berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Maka Rasul Paulus tidak pernah menciptakan firman baru. Semua yang diucapkan Rasul Paulus sudah pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Contoh satu ya, ketika orang bicara sunat hati. Sunat hati itu bukan dari Rasul Paulus, itu dari Musa. Ya, berarti surah-surah Paulus itu adalah firman Tuhan menurut Abang? Itu adalah kisah manusia yang mengikutinya. Firman Tuhannya. Bukan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan atau kisah manusia? Kisah manusia yang mengikuti firman Tuhan itu. Firman itu sudah diucapkan dari zaman Kejadian 1 ayat 1 sampai sebelum Rasul Paulus ada. Itu sudah diucapkan semua. Maksud saya surat-surat Paulus itu apakah itu firman Tuhan atau bukan? Loh, saya kan sudah katakan Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Mohon dibedakan dengan mohon dibedakan dengan Al-Qur'an yang selalu kalian katakan 100% firman Tuhan. Beda, Bible tidak seperti itu. Enggak, maksud saya intinya surat-surat Paulus itu apakah firman Tuhan? Bukan Bible secara keseluruhan, surat Paulus saja, Bang. Kan sudah saya bilang bahwa Paulus tidak mengeluarkan firman baru lagi. Bahwa firman Tuhan yang diucapkan Paulus sudah diucapkan pada zaman nabi-nabi. Jadi itu firman Tuhan pada zaman nabi-nabi. Cuman itulah kisah manusia yang mengikutinya zaman Rasul Paulus. Ya firman Tuhan sudah diucapkan pada zaman nabi-nabi. Jangan ambigu, Bang. Ditegasin aja bahwa surah Paulus itu firman Tuhan atau bukan. Sudah saya kasihkan firman Tuhan yang sudah diucapkan pada zaman nabi-nabi. Kemudian itu ada kisah manusia yang mengikuti perjalanan firman Tuhan zaman Rasul Paulus. Kan sudah jelas. Pada bagian mana yang ambigu? Ya itu surah-surah Paulus itu apakah firman Tuhan? Kan sudah saya bilang firman Tuhan. Oh, firman Tuhan. Jadi termasuk... Dan kisah manusia yang mengikutinya. Jadi kalau kami di Kristen ini ada firman Tuhan, ada kisah manusia yang mengikutinya. Bukan hanya firman tok. Contoh nih. Ketika kamu bilang nanti tentara si Joshua mengelilingi tembok itu, kan ada firman Tuhan, mereka mengelilingi tembok. Apakah berkeliling-keliling tembok itu firman Tuhan? Firman Tuhan sebelumnya perintah. Melakukan mengelilingi tembok itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah firman Tuhan itu.
Ya, artinya surah-surah Paulus itu bukan firman Tuhan, itu intinya, tapi penjabaran Paulus tentang firman Tuhan yang sudah tertulis di Perjanjian Lama gitu. Itu Firman intinya. Tuhan, dengar dulu ya. Surat-surat Paulus itu adalah firman Tuhan yang diucapkan pada zaman-zaman nabi-nabi sebelum Rasul Paulus. Paham ya? Dan firman itu diikuti oleh kisah baru di zaman Rasul Paulus. Nah, paham ya? Jadi yang ditulis di dalam Bible itu yang kisah-kisah yang mengikuti firman ini. Kan Rasul Paulus mengucapkan ini firman zaman dulu, bukan aku yang mengatakan. Selalu kan dibilangnya, tapi Tuhan. Tidak Bang, maksud saya kan tadinya Abang bilang surah Paulus itu adalah firman Tuhan yang mengulang yang Paulus ulang dari firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Kan gitu. Begini, nah, makanya firman Tuhan yang sudah diucapkan nabi-nabi atau kitab-kitab sebelum Paulus. Contoh misalnya ketika Paulus itu salam-salam kepada jemaat Galatia, jemaat Ibrani dan lain sebagainya. Di mana di Perjanjian Lama disebutkan seperti itu, Bang? Aku bilang kan sebelum Rasul Paulus, di zaman Yesus sering menyampaikan salam kepada jemaat. Apa ada yang salah? Ketika berkhotbah di bukit, pertama-tama ada khotbah itu ada tataran pertama ucapkan salam. Kan ada itu. Baru masuk kepada firman Tuhannya, baru memberkati, baru ini segala macam. Gak ada seperti yang salah. Roma 1 ayat 1 dari Paulus, Galatia 1 ayat 1 dari Theophilus, dan kisah para rasul dari Yakobus dan sebagainya dari Petrus. Apakah itu semua merupakan firman Tuhan? Yang kamu sebutkan itulah kisah manusia yang mengikuti firman Tuhan. Kan habis itu Rasul Paulus kan mengucapkan firman Tuhannya. Contoh yang saya bilang tadi, sunat. Kalau zaman kita selalu mengatakan sunat hati, bukan Paulus yang bilang itu dari zaman Musa. Contohnya, tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Apakah gelap dengan terang bisa bersatu? Itu kita sangka itu ucapan Paulus. Tidak, zamannya si Raja Daud sudah dibilang tembaga dengan tanah tidak bisa menyatu. Oke, seperti misalnya sampaikan salam saya kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Itulah itu kan firman Tuhan. Itu adalah firman. Itu adalah karangan Paulus sendiri yang kemudian. Itu adalah kisah manusia yang mengikutinya, yang mengikuti firman Tuhan itu. Kisah manusia. Kan saya bilang. Berarti bukan firman kan? Berarti bukan firman Tuhan kan? Berarti bukan firman Tuhan kan? Saya bilang kisah manusia. Apalagi bertanya? Justru itu bukan firman Tuhan, bukan? Iya, kisah manusia yang mengikuti firman Tuhan. Apalagi yang salah? Berarti bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Loh, dengar dulu. Bible itu isinya firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikuti firman tersebut. Nah, kisah manusia itu manusia. Bedakan kalau saya katakan Bible 100% firman Tuhan. Sudah beda itu. Ya iya, kesimpulannya bahwa Bible itu tidak 100% firman Tuhan. Jangan pernah menyimpulkan. Bilang aja bahwa Bible itu tidak 100% dan kuya katakan iya. Kan sudah kukatakan tegas bahwa Bible itu adalah berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Selesai. Oke, baik Bang. Ya. Nah, waktu kita sudah 39 menit. Ya. Saya boleh di sini sudah azan. Oh, boleh. Ya, kita istirahat dulu ya sekitar berapa? 10 menit. Baik. Oke.